kelompok gua ingin mempresentasikan tentang perlawanan terhadap VOC Belanda dan Inggris. Perkenalkan, nama saya Fikri Fatur Rahman. Nama saya Daniel. Nama saya Fatur Rahman. 1. Perlawanan Mataram. Pada masa kekuasaan Sultan Agung Hamengkubuwono pada tahun 1613 sampai 1645, Mataram 2 kali menyerang kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Pasukan Mataram dipimpin Temenggung Bangkurekso yang tiba-tiba di Batavia pada tanggal 22 Agustus 1628. Kemudian disusul pasukan Tumenggung Suragul yang dibantu dua bersaudara Dipati Moderojo dan Pukasanta. Serangan pertama mengalami kegagalan yang disebabkan beberapa faktor, yaitu kurangnya perbekalan, kalah dalam persenjataan, dan kurang teliti. Dalam perhitungan medan pertempuran, serangan kedua, pasukan Mataram dipimpin Adipati dan Jumina, K.A. Puter dan K.A. Purbaya. Serangan dimulai tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629. Dua, perlawanan Kesultanan Goa, Makassar. Dalam lalu lintas perdagangan, Goa menjadi bandar utama jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Sebelum rempah-rempah dari Maluku dibawa ke Malaka, maka singgah dahulu di Goa, begitu juga sebaliknya. Dengan posisi yang sangat strategis tersebut, VOC tentu saja ingin menguasai Makassar. Menghadapi perkembangan yang semakin genting itu, maka Raja Goa, yaitu Sultan Hasanuddin, mempersiapkan pasukan dengan segala perlengkapan untuk menghadapi VOC. Sementara VOC menjalin hubungan dengan Raja Bone yang bernama Arupalaka. VOC berusaha memblokade Makassar pada tahun 1633 tetapi gagal. Pada tahun 1654 melakukan serangan kedua namun gagal. Meletuslah perang antara VOC dengan Goa pada tanggal 7 Juni 1667. Perang diakhiri dengan ditandatanganinya perjanjian Bongaya yang isi sebagai berikut. A. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. B. Semua orang Barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. C. Goa harus membayar biaya perang. D. Di Makassar dibangun benteng-benteng VOC. Berkat kegigihan Sultan Hasanuddin melawan VOC Belanda, ia mendapat julukan ayam jantan dari timur. 3. Perlawanan antar VOC yang memperoleh monopoli atas perdagangan dari Belanda tentang Raja Banten Sultan Agung. Daya sehingga ada pertempuran pada tahun 1956 yang berakhir dengan perdamaian tahun 1959 untuk mengalahkan Banten. VOC menerapkan siasat berlomba dengan memanfaatkan konflik internal dalam tubuh Kerajaan Banten. VOC membantu Sultan Agung Tirtayasa yang bernama Sultan Haji. VOC menawarkan bantuan Pak Sultan Haji dengan syarat berikut. A. Banten harus menyerahkan Cirebon pada VOC. B. Monopoli nada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan Persia, India, dan Cina. C. Banten harus membayar 100 ringgit jika ingkar janji. D. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Preman harus segera ditarik kembali. Perjanjian ini disetujui oleh Sultan Haji dan pada tahun 1681 VOC atas nama Sultan Haji merebut kekuasaan dari Sultan Agung Tirtayasa. Pada tanggal 14 Maret 1683 Sultan Agung Tirtayasa pulang ke Keraton Surawosan. Setelah beberapa saat beristirahat, Sultan ditangkap VOC dan dipenjarakan di Batavia sampai wafat pada tahun 1692. Sementara itu, dengan restu VOC, Sultan Haji dilantik menjadi Sultan Banten dari tahun 1682 sampai 1687. Perlawanan dilanjutkan oleh Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa. Perlawanan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa sangat mengkhawatirkan VOC sehingga VOC mengajak gencatan senjata dengan mengusulkan perjanjian sebagai berikut. A. Ratu Syarifah Fatimah, saudara-saudaranya dan para pengikutnya akan diusir dari Banten karena merekalah penyebab perlawanan Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang. Pangeran Putih akan dibebaskan dari pembuangannya di Sri Lanka. Untuk sementara Banten akan diperintah oleh Pangeran Adisantika sebagai penjabat Sultan Banten. Blokade Banten dari laut akan segera dicabut. Perjanjian tersebut direalisasikan dengan kartu Syarifah Pangeran Syarif dan saudara-saudaranya oleh Kapten Apap dan Gunung di Pulau Kedang di Batavia. Gencatan senjata dimanfaatkan VOC hanya untuk menambah kekuatan. Oleh karena itu Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa
pertama pada Juni 1751 mendapat titik pertahanan VOC. 4. Perlawanan rakyat Riau Johor. Tindakan Belanda yang memaksa raja-raja di Riau Johor untuk mengakui seluruh daerah kekuasaannya menjadi bagian dari kekuasaan Hindia Belanda mengakibatkan Sultan Siak dan Sultan Riau melakukan perlawanan. Awal perlawanan terjadi di Kesultanan Siak dari tahun 1752 sampai 1753 yang dikenal dengan Perang Buntung dan meluas hingga Kesultanan Riau. Namun pada tanggal 10 November 1784, Belanda berhasil memaksa Sultan Mahmud III menandatangani pernyataan yang isinya sebagai berikut. A. Kerajaan Riau Johor telah dikalahkan oleh Belanda dalam Perang Raja Haji di Teluk Ketapang dan Perang Raja Ali di Tekuk Bayan. B. Sultan Mahmud mengakui kerajaan Riau Johor berada di bawah lindungan Kompeni Belanda. C. Sultan Mahmud harus membayar biaya Perang Raja Haji dan Perang Raja Ali. D. Jabatan yang dipertuan muda yang dipegang oleh Bugis dihapus. Yang E. Belanda berhak menempatkan loji dan seorang petor serta pengawasannya di Tanjung Pinang. Dengan ditandatanganinya perjanjian di atas oleh Sultan Mahmud III, maka berakhirlah perlawanan terhadap Belanda di wilayah kerajaan Riau Johor. 5. Perlawanan Sultan Mahmud. Sejak awal juga VOC mengambil alih kontrol perdagangan di Maluku dari pesaing dagangannya, yakni Portugis dan Spanyol. Monopoli perdagangan dan sistem pelayanan ini menyebabkan Sultan dan para bangsawan Maluku kehilangan sumber pendapatan. Oleh karena itu, seorang pangeran Tidore itu menunggu pada tahun 1780 mulai memberontak dan memberontakan yang terlama sampai tahun 1805 dan paling efektif dalam melawan hegemoni Belanda di Maluku. Fraksi antara itu dengan para pedagang swasta Inggris merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan pemberontakannya selama lebih dari 20 tahun. 6. Perlawanan Palembang terhadap Inggris. Pada tanggal 14 April 1811 terjadi pembunuhan busana loji Belanda di Sungai Alur. Saat itu, Belanda menuduh Inggris yang memprovokasikan Palembang agar mengusir Belanda. Sebaliknya, Inggris cuci tangan dan menuduh Sultan Mahmud Badarudin II yang melakukannya. Raffles terpojok dengan peristiwa loji di Sungai Alur, namun masih berharap dapat berunding dengan Sultan Palembang untuk mendapatkan Bangka sebagai kompensasinya. Hal ini dilakukan sebagai hasil perundingan yang menguntungkan Inggris. Untuk menjaga stabilitas, ditempatkan Presiden di Mentok, yakni Perez, untuk menangkap Sultan Mahmud Badarudin II yang telah membuat kubu di Muara Rawas. Dalam suatu pertempuran di Buang Mangu dengan pasukan Sultan, Meres tewas tertembak. Kejadian tersebut terjadi pada 20 Agustus 1812. Kedudukan Meres digantikan oleh Robinson. Robinson berdamai dengan Sultan Mahmud Badarudin II pada tanggal 13 Juli 1813. Sultan Mahmud Badarudin II diangkat kembali menjadi sultan, namun kemudian dilengsarkan lagi pada Agustus 1813. Akibat peristiwa itu, Robinson dipecat oleh Raffles karena telah mengingkari amanah yang telah diberikan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang mau bertanya atau menambahkan silakan ya. Saya rasa